Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone yang kaca LCD-nya ini retak ya. Di sini bisa kita lihat pecah 1000 seperti ini, dan ini kebetulan handphone Vivo ya. Dan kemudian untuk gambar LCD-nya masih bagus, kemudian touchscreen-nya juga berfungsi dengan normal. Dan selanjutnya kita akan belajar bersama-sama mengganti gelas pada handphone Vivo ini ya. Dan gelasnya ini sudah saya siapkan sebagai penggantinya nanti. Dan kebetulan ini Vivo Y12 ya. Dan kaca gelas ini bisa kita pakai di Y15 ataupun Y17. Oke, kemudian kita segera eksekusi. Dan ini sebelumnya untuk LCD-nya saya sudah lepaskan dari frame-nya, jadi kita tinggal lanjut saja belah ya. Ini kita lepaskan dulu, kemudian kita lanjut belah saja ya. Dan karena LCD-nya atau kacanya ini retak seperti ini, retak 1000 seperti ini, kita kasih lakban dulu saja ya. Jadi kita gunakan lakban agar nanti ketika kita belah, jadi posisinya ini rata agar vakumnya itu menyedot dengan sempurna ya. Jadi buat teman-teman usahakan yang kacanya retak 1000 agar lebih mudah, kita bisa kasih lakban yang lebar seperti ini agar rata, agar persisi, agar vakumnya ini menyedot dengan sempurna ya. Oke, kita rapikan dulu sebentar. Dan biasanya kalau tanpa menggunakan lakban ini, ketika kita tarik menggunakan kawat itu dia akan kacanya pecah dan putus-putus, dan itu menyulitkan ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang kacanya retak 1000 seperti ini, kita lapisi dengan lakban agar rata dan presisi ya. Nah, ini kita potong saja lakbannya yang lebihnya ini agar tidak mengganggu. Kita potong seperti ini. Oke, dan kemudian kita lanjut ke separatornya ya. Ini apa ini, ada yang ngeganjel ini. Sebentar. Oh, dia ada pecahan belingnya ya. Oke, dan kita ke separatornya. Di sini saya setting di angka 80 derajat ya. Kita letakkan dan pastikan kalau sudah panas kita segera eksekusi. Kita gunakan kawat. Di sini saya menggunakan kawat 0,8. Kita gesrek saja pelan-pelan ya. Ya, seperti ini, dan ini cukup halus, empuk, enak ya. Kita tarik saja. Jadi ketika kita vakum seperti ini, itu rata dan vakumnya menyedot dengan sempurna ya. Kalau kita tambahin lakban seperti tadi. Oke, ini sudah terbelah. Yes, sudah terbelah. Kemudian ternyata lemnya banyak yang tersisa di sini ya. Oke, tidak masalah ya, kita bisa bersihkan saja. Kita gunakan jari saja seperti ini, kita kerik pelan-pelan. Memang ini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya ketika kita melakukan penggantian gelas. Jadi kita harus bersabar saja ketika membersihkan sisa lem seperti ini yang menempel terlalu banyak ya di LCD-nya. Ini harus sabar saja, pelan-pelan. Kita bersihkan saja. Dan ini kalau lemnya masih original biasanya kering seperti ini ya. Ini mudah, tidak terlalu susah ya, cuma ya harus kita sabar saja. Kita bisa panasi dulu lemnya, kemudian kita lanjut lagi.
kita gunakan jari saja dan pelan-pelan. Kalau ada pecahan-pecahan kacanya yang kecil ya, hati-hati terkena jari kita. Ya, seperti ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman, di sini kita mengerjakan handphone Vivo. Kebetulan ini serinya Y12. Kasusnya kaca LCD-nya atau gelasnya ini pecah ya. Dan untuk yang bagian ada kristalnya itu harus hati-hati, jangan terlalu menekan. Sebenarnya kita juga bisa gunakan pinset seperti ini ya, kita gulung-gulung seperti ini. Tetapi kalau lemnya modelnya kering seperti ini agak susah, kita gunakan jari saja. Kita bersihkan. Jadi ini bagian bawah yang ada kristalnya, yang ada fleksibelnya, ini harus hati-hati ya. Pelan-pelan saja. Yang penting kita bersabar dan teliti ya. Jadi jangan kita tekan terlalu keras, pelan-pelan saja. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal bersihkan yang kusam-kusamnya saja ya, dan nanti kita tes kembali ya. Jadi ini sehabis kita belah tadi belum kita tes, karena kita juga ingin mengetes bukan hanya sekedar gambar tapi fungsi dari touchscreen-nya ya. Jadi agar nanti ketika kita colek-colek tidak kasar, kita harus bersihkan dulu. Dan yakin saja setelah kita belah tidak ada masalah ya. Oke, kita bersihkan saja dulu. Sekurang-kurangnya sisa lemnya ini sudah bersih, dan kemudian nanti kita tes hasilnya. Mudah-mudahan masih sempurna gambar dan touchscreen-nya masih bagus. Kita bersihkan saja seperti ini pelan-pelan, kita ulang lagi, gosok lagi, bersihkan lagi seperti itu. Tentu saja di sini kita harus bersabar. Ya, pelan-pelan saja. Oke, kita tes dulu ya. Kita tes dulu dan pastikan semuanya masih aman. Ini setelah kita belah, setelah kita bersihkan, kita tes lagi ya. Kita nyalakan. Oke, gambar masih bagus, sempurna ya. Kita sambil lap. Oke, mantap, bening. Sebentar, masih loading sepertinya. Gambar masih bening kinclong, kebersihannya bagus, touchscreen-nya masih normal. Oke, masih mantap jiwa. Preteli lagi dan kemudian kita bersihkan lagi sampai kinclong ya. Kita bersihkan lagi sampai kinclong. Lemnya bersih, tidak ada debu. Kemudian nanti kita tinggal tempel gelasnya saja. Kita bersihkan lagi. Jadi sekali lagi buat teman-teman, proses penggantian gelas ini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, bisa 1 jam lebih. Dan karena videonya ini ada yang saya percepat, jadi videonya tidak terlalu panjang ya. Kita bersihkan saja sampai kinclong. Dan biasanya debu ya, debu selalu ada aja yang menempel. Kita pastikan sudah bersih ya. Kemudian kita tempel di frame-nya. Tempel di frame-nya seperti ini. Kemudian kita siapkan gelasnya. Sebentar, kita presisikan dulu ya. Ini ya sampai presisi. Kemudian kita siapkan gelasnya ya. Sebentar, ini kita lap gelasnya ya. Jadi gelasnya ini yang saya dapat bagian atas tidak ada stikernya, dia polos seperti ini saja, hanya stiker penutup lem OK-nya saja ya. Oke, kita harus cek lagi, teliti lagi kalau masih ada debu. Ini masih ada debu tadi. Kita gosok seperti ini.
pastikan tidak ada debu dan sudah kinclong LCD-nya. Lanjut kita kletek dulu stiker penutup lem OK-nya. Kita kletek seperti ini. Kemudian kita tinggal tempel, pelan-pelan kita presisikan ya. Kita coba letakkan dulu bagian bawahnya. Kita presisikan, jangan sampai miring, harus presisi ya. Jadi kalau belum presisi jangan kita letakkan, pastikan sudah presisi atas, bawah, pinggirannya, sisi-sisi sampingnya. Oke, ini kayaknya sudah presisi, saya letakkan. Kemudian kita lepaskan kembali seperti ini. Kita bisa tekan bagian tengah. Yes. Sampai di sini kita tinggal lanjut press dulu ya. Kita vakum dan kita press. Kita menggunakan alat press rakitan ini ya. Ini suhu yang merakitnya ada di Purworejo, teman saya, Herisel namanya. Buat teman-teman yang ingin pesan, silakan saja kunjungi media sosial Facebooknya. Di situ nanti teman-teman bisa kontak orangnya ya. Nah, ini kita bisa tekan seperti ini sampai vakumnya menyedot dengan sempurna dan kemudian bisa kita lepaskan dan kita vakum selama 1 menit ya. Kita vakum selama 1 menit. Setelah 1 menit, nah ini bisa kita press, hidroliknya kita turunkan ya. Dan kita press di sini juga kurang lebih 1 menit saja. Kita press ya. Oke, setelah 1 menit bisa kita naikkan lagi hidroliknya. Kemudian vakum bisa kita matikan, lalu buang anginnya agar pintunya terbuka. Oke. Dan hasilnya seperti ini, masih banyak gelembungnya ya, bubble-bubblenya ini masih banyak. Kemudian kita lanjut blender saja menggunakan bubble remover untuk membuang gelembungnya atau membuang bubble-nya ya. Kita masukkan ke bubble remover dengan suhu 60 cc. Kita tekan start. Kemudian ya, ini settingannya 60 cc saja. Dan di sini biasanya saya bubble selama 10-15 menit ya. Kita tunggu saja, kita percepat saja videonya. Dan setelah 15 menitan bisa kita stop, kita keluarkan LCD-nya. Kemudian kita bisa lihat hasilnya, apakah gelembung-gelembungnya ini sudah lenyap, sudah hilang ya. Dan kalau masih ada gelembungnya bisa kita ulang kembali, masukkan ke bubble remover. Dan ini sepertinya sudah kinclong ya, sudah mulus kinclong, gelembungnya sudah pada minggat. Oke, kemudian kita tes kembali setelah kita selesai mengganti gelasnya ya. Jadi buat teman-teman, kita di sini belajar bersama-sama, khususnya buat teman-teman pemula mengganti gelas pada handphone Vivo yang kasusnya gelas LCD-nya retak 1000 seperti yang di awal video kita lihat tadi ya. Oke, ini sudah kita nyalakan, kita lap seperti ini, kita lap ya, kinclong, mulus, mantap ya. Sebentar masih loading, kita tes touchscreen-nya. Untuk gambarnya, kebersihannya mantap, sudah bersih sekali. Touchscreen-nya masih sempurna. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil mengganti gelas pada handphone Vivo ya. Dan
Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ini sudah siap, tinggal kita lem saja ya. Oke, semoga bermanfaat. Dan salam opreker handphone.